Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramawati dengan NPM 119711007. Saya akan menjelaskan mengenai objek kunjungan PKL1 yang telah dikunjungi secara virtual untuk memenuhi tugas laporan PKL1. Ini sekilas mengenai museum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat, dan mempunyai tugas untuk pengkajian, pendidikan, dan kesenangan, atau untuk melaksanakan pelayanan edukasi. Sebuah lembaga dapat dikatakan sebagai museum apabila memiliki koleksi, yaitu benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya, dan atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau pariwisata. Museum memang tidak hanya sebagai tempat barang simpanan, tapi juga memberi fungsi dan makna. Jumlah koleksi di Museum Nasional lebih dari 197.000 koleksi dengan 7 jenis atau kategori, yaitu prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, humanistik, dan heraldik. Saya akan membahas mengenai kategori prasejarah. Rekonstruksi jejak masa prasejarah yang terdapat pada lantai 1 gedung A dengan tema proses perubahan historik dan gedung B dengan tema manusia dan lingkungan manusia. Manusia adalah makhluk sosial, homo humanus, makhluk budaya, kodrati manusia, makhluk Tuhan yang memiliki akal, rasa, serta kehendak. Penemuan manusia purba yang disebut dengan Homo erectus di Sangiran ditemukan fosil-fosil yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Homo erectus archaik, Homo erectus typic, dan Homo erectus progresif. Yang pertama, ada Homo erectus archaik. Nah, ini merupakan Homo erectus yang paling tua. Homo erectus ini ditandai dengan ciri fisik gerigi yang kuat, berbadan besar dan tinggi, namun masih membungkuk. Yang membedakan jenis ini dengan yang lain adalah volume otaknya lebih sedikit, yaitu sekitar 600 atau 700 sampai 800 cc. Yang kedua, ada Homo erectus typic, memiliki peradaban yang lebih maju dibandingkan dengan Homo erectus archaik. Selain itu, Homo erectus typic juga Homo erectus terbanyak di Indonesia. Dari sisi tubuh, lebih proporsional dan tegak. Tengkoraknya lebih ramping dan tinggi dengan atap tengkorak yang lebih bulat, serta gigi-giginya lebih kecil. Dalam kecerdasannya juga lebih cerdas karena ditemukannya berbagai peralatan untuk berburu. Memiliki volume otak rata-rata 1000 cc. Yang ketiga ini Homo erectus progresif, ditandai dengan ciri fisik tengkoraknya paling tinggi dan bulat dibandingkan dengan dua jenis sebelumnya, serta memiliki kapasitas otak 1100 cc. Homo erectus progresif ini sudah mendekati Homo sapien atau manusia cerdas. Pada tahun 1890, Eugene de Bois, seorang ahli anatomi Belanda, menemukan fosil fragmen-fragmen batok kepala bagian atas, rahang, gigi, dan setahun kemudian menemukan tulang paha. Temuan dari situs Sangiran tersebut hampir 60% dan dipercaya berasal dari manusia purba yang diberi nama Pithecanthropus erectus. Manusia purba pertama yang berdiri tegak itu kemudian diberi nama Homo erectus. Manusia yang hidup kira-kira 500.000 sampai 3 juta tahun yang lalu tersebut mempunyai volume otak 770 sampai 1000 cc. Ini merupakan kehidupan manusia di Sangiran, termasuk Pithecanthropus. Nah, ini juga merupakan gua yang digunakan pada saat itu. Di sana terdapat dua ras yang berbeda, yaitu ras Mongoloid dan ras Negroid, hidup dalam satu gua yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa Jawa dijadikan tempat migrasi karena tempatnya yang bersahabat. Ada pula kisar zaman prasejarah. Yang pertama, zaman Megalitikum merupakan perkembangan dari zaman batu yang berelasi dengan kehidupan ritual keagamaan, masuk ke dalam jenis manusia atau bangsa Austronesia Indonesia, menghasilkan kebudayaan menhir, dolmen, peti kubur batu, sarkofagus, waruga, dan punden berundak. Yang kedua yaitu zaman Neolitikum, adalah zaman batu muda, kepandaian manusia dalam mengasah, masuk ke
dalam jenis manusia atau bangsa Papua Melanesoid, menghasilkan kebudayaan, hasil-hasil perhiasan, manik-manik, nekara, bejana, kapak persegi, kapak lonjong, kapak corong, dan candrasa. Yang ketiga yaitu zaman Mesolitikum. Hidupnya sudah menetap, tapi masih memakai barang dari zaman Paleolitikum karena belum bisa memikirkan alat baru, masuk ke dalam jenis manusia atau bangsa Papua Melanesoid. Menghasilkan kebudayaan lukisan-lukisan pada dinding gua. Lakes, alat dari tulang, kapak pendek, dan kapak Sumatera. Yang keempat, zaman Paleolitikum, merupakan zaman batu tua, awal dari kehidupan zaman prasejarah. Masuk ke dalam jenis manusia atau bangsa Homo wajakensis, Homo soloensis, Pithecanthropus. Menghasilkan kebudayaan alat-alat dari tulang tanduk rusa, lakes, dan kapak genggam. Selain itu, ada pula Neozilikum, disebut zaman kehidupan baru karena bumi sudah stabil dan sudah terbentuk sepenuhnya. Ada Mesozoikum, disebut sebagai zaman sekunder, identik dengan zaman reptil karena terdapat banyak hewan reptil yang besar. Ada Paleozoikum, disebut sebagai zaman primer karena diduga sudah ada kehidupan. Dan ada Archaikum, merupakan zaman yang tertua. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai objek kunjungan KL1 ke Museum Nasional yang telah dikunjungi secara virtual dengan kategori prasejarah, rekonstruksi masa prasejarah. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.